Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-27 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian bab berikutnya, babul luqatah. Dalam bab luqatah ini ada 11 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi luqatah. Luqatah secara bahasa adalah bermakna sesuatu yang dibungut. Dan secara istilah tentunya punya keterkaitan dengan makna bahasa ini. Luqatah adalah malun aw ma fi hukmihi wujida fi makanin ghair mamluk wa lam yu'raf mustahiquhu. Dia adalah malun, harta, au ma fi hukmihi, atau apa yang si hukum harta tersebut, diketemukan di tempat yang tidak ada pemiliknya dan tidak diketahui siapa yang berhak terhadapnya. Jadi tanpa dari sini tentang mana luqatah, barang temuan yang dimaksud adalah berbentuk harta maupun sehukum dengan harta itu. Kemudian diketemukannya di tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Kalau diketahui pemiliknya, maka asalnya adalah kepada pemilik tempat tersebut. Walam yu'raf mustahiquhu, dan tidak diketahui siapa yang berhak terhadap barang itu. Ini yang disebut dengan nama luqatah. Dan luqatah, kalau misalnya ada yang memungutnya, akan diterangkan nanti ketentuan bagaimana cara atau kebolehan tentang memungut luqatah. Hanya saja para ulama membahas yang mana yang paling afdal. Apakah dia memungut luqatah itu lebih afdal atau dia membiarkannya? Yang benarnya di dalam hal tersebut adalah kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menjaganya dan memberikan kepada pemiliknya, dan dia merasa dirinya bisa menjaga amanah, tidak ada masalah dia pungut. Tapi kalau dia khawatirkan fitnah terhadap dirinya, atau dia tidak mampu menunaikan kewajiban pada barang luqatah itu, maka harusnya dia tinggalkan. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan 3 jenis barang temuan, 3 jenis luqatah secara global. Kata beliau, wahia ala salasati adrub. Luqatah itu di atas 3 bentuk. Dan 3 bentuk ini akan dirinci satu persatu oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan 3 bentuk yang beliau sebutkan di sini dengan melihat apakah barang luqatah itu dimiliki atau tidak. Apakah barang luqatah itu dimiliki atau tidak. Apakah diketahui pemiliknya atau tidak.
Ya, dibangun di atas hal ini, luqata terbagi menjadi 3. Yang pertama kata beliau, ahaduha ma taqillu qimatuhu. Sesuatu yang sedikit qimahnya. Sesuatu yang sedikit nilainya. Nah, alhamdulillah. Yahdikumullah syekh barakum. Kalimat apa yang sedikit nilainya ini dibahasakan oleh sejumlah ulama dengan bahasa bahwa hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh pertengahan manusia. Jadi tidak terlalu dicari dan dipikirkan oleh lapisan pertengahan dari manusia. Nah, maksudnya kalau dia kehidupannya sedang ke atas, ada hal yang hilang seperti itu tidak terlalu dipermasalahkan. Bukan perkara yang dipermasalahkan. Ini mana matakillu qimatuhu. Apa yang sedikit qimahnya. Baik. Iya. Dan apa yang sedikit qimahnya di sini diberi contoh nanti di dalam hadis seperti tongkat, cambuk, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, dan sebagian ada yang memberikan ukuran, ya, karena ini memang ikut kepada kebiasaan di masyarakat tersebut. Dan dimaklumi masyarakat itu terbagi tiga. Ada golongan bawah, ada golongan pertengahan, dan ada golongan atas dari sisi kekuatan perekonomian atau kekuatan kepemilikan. Jadi kalau barang tersebut dari golongan pertengahan ke atas tidak terlalu dipikirkan dan dicari, ya, ini yang dimaksud dengan sedikit qimahnya. Kalau kita misalnya ada yang kehilangan duit 100.000, ya, terlalu dia cari atau terlalu dipikirkan di lapisan pertengahan. 100.000 ini sudah diukuran tidak dikatakan sedikit nilainya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang kehilangan 100.000 dan dia di golongan pertengahan, biasanya dia tidak terlalu mencarinya. Nah, maka hal-hal yang sifatnya seperti ini diarahkan dengan makna tersebut. Ya, di Saudi misalnya 50 real itu, ada yang kehilangan 50 real itu tidak terlalu dipermasalahkan. Ya, jelas ya. Nah, ini jumlahnya kebanyakan atau lapisan pertengahan dari manusia tidak terlalu mencarinya. Baik, ini jenis yang pertama. Apa hukumnya kalau menemukan barang luqata yang seperti ini? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fayajuzu akhduhu wal intifa'u bihi min ghairi ta'rif. Hukumnya boleh untuk diambil dan dia manfaatkan walaupun tanpa ta'rif, walaupun tanpa diumumkan. Ya. Di qauli Jabir, berdasarkan ucapan Jabir, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was-sawt wa ashbahihi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bihi. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada tongkat
ada cambuk, atau yang semisal dengan itu, dipungut oleh seseorang, kemudian dia mengambil manfaat darinya. Iya. Baik, ini hadits ada kelemahan ya, tapi maknanya benar. Iya. Akan datang nanti hadits yang memuat atau bisa dipahami dari hal tersebut. Dan di antara hadits yang dijadikan dalil tentang hal ini adalah hadits muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan kurma di jalan, kata beliau, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Andai kata saya tidak khawatir kurma ini berasal dari sedekah, dari zakat, saya akan makan kurma tersebut. Jadi kurma sedikit ya. Andai kata beliau tidak khawatir ini kurma berasal dari mana, dari zakat, beliau akan makan. Karena Nabi, sebagaimana yang telah berlalu di pembahasan zakat, beliau dan keluarganya tidak boleh makan apa? Makan dari sedekah. Jadi kalau misalnya kurma ini bukan dari sedekah, Nabi akan memakannya, padahal beliau menemukannya. Maka temuan yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh penulis, boleh diambil, dimanfaatkan walaupun tidak ditarif. Tidak ditarif. Iya. Baik, kita itu ukurannya ya. Ukurannya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, dilihat kepada kebanyakan atau dilihat kepada ukuran lapisan pertengahan pada manusia. Awsatun nas. Iya. Dan ini berbeda pada sebuah negeri ke negeri yang lainnya. Dia ukur sesuai dengan urf, kebiasaannya. Iya. Pernah ada anak kecil ketemu duit 100 real Yaman. Ya. Kemudian dia tanya ke Syekh Mukbil. Nah, karena dia tanya ke ikhwan, kawan-kawan, kata ikhwan, tidak boleh kamu pakai uang itu. Ya, haram hukumnya. Maksudnya mungkin ikhwannya main-main saja. Tapi ternyata anak kecil ini pergi tanya ke Syekh Mukbil. Ya, dia tunggu Syekh Mukbil lewat. Kemudian dia katanya, Syekh, saya dapat duit ini. Boleh nggak saya belanja? Ya, kata Syekh, nggak apa-apa, pergi aja belanja, kata Syekh. Ya. Baik. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang nilainya tidak terlalu diperhitungkan, dimaklumi ya bahwa itu boleh untuk dipungut dan dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah, al-haywan alladhi yumtana'u bi nafsihi min sigaris siba. Yang kedua adalah hewan yang pada dirinya sendiri mampu melindungi dirinya dari binatang buas kecil. Ya. Dikasih contoh seperti al-ibil, seperti unta, al-khail, seperti kuda, wa nahwiha dan semisal dengannya. Ya, binatang buas kecil seperti apa? Serigala. Nah, yang mirip dengannya ya. Serigala terhadap unta mampu menjaga diri. Demikian pula kuda. Ya. Baik. Jadi ini barang pungutan yang kedua. Kalau barangnya seperti ini apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, fala yajuzu akhduha. Tidak boleh diambil. Iya. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an dhallatil ibil. Ditanya tentang barang temuan unta. Berupa unta barang temuannya. Unta yang
tersesat. Faqala ma laka walaha. Maka Nabi bertanya kepada si penanya, menegurnya, ada apa kamu dengan unta itu? Ya, maksudnya apa urusanmu dengan unta tersebut? Da'ha maha hida'uha wa siqa'uha taridul ma' wa ta'kulu syajar hatta ya'tiyaha rabbuha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan unta itu. Ya, unta ini bersepatu, bersama dia sepatunya. Wa siqa'uha, tempat minumnya. Ya, taridul ma', dia mampu mendatangi air. Ta'kulu syajar, dia makan dari pepohonan. Biarkan sampai pemiliknya datang. Jelas ya? Jadi, ya, untanya bisa hidup, walaupun tidak dipungut bisa hidup. Kalau dikhawatirkan binatang buas, maka keumuman binatang buas yang kecil seperti serigala yang dekat dengan manusia, ya, ini tidak membahayakannya. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil. Baik, ini ketentuannya. Tidak boleh untuk diambil. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ya, man akhadha hada, siapa yang mengambil barang temuan seperti ini, lam yablikhu, maka dia tidak boleh memilikinya. Walazimahu dhamanuhu, dan dia wajib untuk menggantinya. Walam yabra' illa bidaf'ihi ila na'ibil imam, dan tidak akan lepas tanggung jawabnya kecuali kalau dia serahkan kepada na'ibil imam, wakil dari imam, maksudnya dari pimpinan negara. Ya, sebab hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang orang yang hilang, itu negara punya andil di dalam mengurus dan di dalam mengembalikannya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, siapa yang memungut unta seperti ini atau barang temuan seperti ini, dia tidak boleh memilikinya. Harus dia ganti. Kalau misalnya dia dia sembelih, wajib dia ganti. Dan tidak akan lepas tanggung jawabnya kecuali dia serahkan kepada na'ibil imam. Nah, ini 3 konsekuensi ya. Kalau dia memungut barang temuan jenis yang kedua ini. Pertama, tidak boleh dia miliki karena haram diambil. Kemudian yang kedua, dia wajib menggantinya karena ini memang di posisi seperti orang yang merampas harta orang. Dan yang ketiga, dia tidak boleh atau tidak lepas tanggung jawabnya kecuali dia serahkan kepada imam. Karena kalau dia serahkan berarti dia sudah lepas tanggung jawab. Ya. Baik. Hanya saja kalau misalnya dikhawatirkan unta ini ditabrak mobil misalnya, ya, atau unta tersebut akan jatuh ke jurang, apakah boleh dia pungut? Ya, kalau misalnya ada dari hal-hal yang darurat menyebabkan dia memungutnya untuk menyelamatkannya, itu tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Karena memungutnya pada saat itu adalah menyelamatkan unta tersebut dari kebinasaan. Sehingga menjaga harta, menjaga unta tersebut adalah penjagaan untuk harta orang lain. Dan itu bentuk dari pahala, dari kebaikan. Kemudian barang pungutan yang ketiga, kata beliau, as-salif ma takthur qimatuhu minal asmani wal mata' wal haywan alladhi la yumtana min sigaris siba' fayajuzu akhduhu. Ya, berikutnya adalah apa yang banyak nilainya, seperti barang-barang berharga, mata, demikian pula hewan yang
tidak bisa menjaga dirinya dari binatang buas yang kecil. Nah, seperti kambing. Ya, kambing dibiarkan bisa diterkam serigala. Ya. Baik. Hewan-hewan yang kecil seperti ini, yang banyak nilainya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fayajuzu akhduhu, boleh untuk diambil. Boleh dipungut. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, riwayat Bukhari dan Muslim. Rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatah. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luqatah. Faqala arifha sanah. Qala arifha sanah. Maka Nabi berkata, ta'riflah barang itu 1 tahun. Thumma arif wika'aha wa itafaha. Ya. Kemudian umumkan ikatannya dan bejana yang atau sarungan dari barang itu, tempat barang itu. Thumma istampik biha. Kemudian ya, belanjakanlah. Kalau dia ingin belanjakan, silahkan dia belanjakan. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaih. Kalau misalnya pemiliknya setelah itu datang, maka serahkan barang itu kepada pemiliknya. Qala, maka Zaid bin Khalid bertanya, ya Rasulullah, fadallatul ghanam. Bagaimana kalau barang temuannya itu adalah kambing? Qala, maka Nabi bersabda, khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhi. Kata Nabi, ambillah. Sebab kalau kambing itu kalau tidak menjadi milikmu, berarti kambing itu akan menjadi milik saudaramu. Maksudnya kalau pemiliknya datang, diambil lagi kambingnya. Atau kalau tidak, dia pasti menjadi santapan serigala. Ya. Jelas ya? Jadi maksudnya kambing itu, kalau dia kambing dan semisal dengan itu, ya. Kalau tidak diambil akan diterkam oleh serigala. Karena itu ambil saja. Kalau sudah ditakrif misalnya, maka dia akan menjadi miliknya. Kalau pemiliknya datang, maka akan menjadi pemilik saudaramu yang memiliki kambing tersebut. Baik. Jadi ini kesimpulannya berkaitan dengan masalah luqata yang ketiga. Kalau kimahnya banyak, jumlahnya banyak, ya, boleh untuk diambil. Baik. Iya. Tapi Ibnu Qudamah terangkan ketentuannya. Kalau diambil, apa ketentuannya? Kata beliau, rahimahullah, wa yajibu ta'rifuhu haulan, dan wajib dia ta'rif. Wajib dia umumkan haulan selama setahun. Fi majami'in nas, di tempat-tempat manusia berkumpul. Iya. Al-aswaki wa abwabil masajid fi awqatis salawat. Seperti di pasar-pasar atau di pintu-pintu masjid pada waktu-waktu salat. Ya, di pintu masjid bukan dia tempel pengumuman ya. Di dalam masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi dia umumkan di luar masjid, dia teriak siapa yang punya ini, siapa yang dapat ini, dia umumkan. Nah, dan di masa sekarang boleh dia umumkan di radio misalnya, atau dia umumkan di koran. Dan semisal dengan itu dari hal-hal yang manusia membacanya. Ya, maka ini kewajibannya ya. Wa yajibu ta'rifu haulan. Wajib dia ta'rif selama berapa? 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun penuh ya. Di tempat-tempat manusia berkumpul. Ya, dan tidak harus dia ta'rif selama setahun ini. Dia ta'rif pagi dan malam, tiap hari dia ta'rif.
Ya, sehingga dia berubah profesi menjadi orang yang hanya mengumumkan barang yang hilang. Tidak. Ya, tapi maksudnya dia mentarifnya sekadar keperluan. Apa yang biasanya. Misalnya dalam sehari sekali. Ya, atau dalam setiap pekan sekali. Apa yang biasanya seorang diberikan pengumuman. Jelas ya? Nah, fi majami'in nas, di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Ya, karena di tempat berkumpulnya manusia, ini kemungkinan akan diketahui nanti siapa pemiliknya. Kal aswaq wa abwabil masajid, seperti pasar dan pintu-pintu masjid. Nah, baik. Nah, ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang telah kita sebutkan tadi ya. Nah, kalau dia pasang pengumuman di mobil-mobil, tidak ada masalah. Mobil angkutan misalnya dia tempel. Sekarang kan sering begitu ya. Orang iklan dia pasang di mana? Di mobil. Ya. Baik, boleh saja. Oke, itu caranya. Diumumkan 1 tahun. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Famata jaa'a talibuhu fa wasafahu dufi'a ilaihi bighairi ta'rif." Nah, kapan pemiliknya datang? Ya, dan perlu saya ingatkan ya bahwa mencari barang temuan itu tidak boleh di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ya. Di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulun yanshudu dhallatan fil masjid, falyaqul la raddahu Allahu 'alaika." Ya. Siapa yang mendengar seorang lelaki mencari barang temuannya di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak kembalikan barang itu kepadamu. Nah, ini menunjukkan pengharaman ya, mencari ya di masjid. Baik. Jadi famata ja'a talibuhu, setelah itu kapan datang? Ya, ada orang yang mencari barang itu. Dufi'a ilaihi bighairi bayyinah. Maka diserahkan tanpa bayyinah. Ya, tidak perlu dia ada bayyinah dalam bentuk mendatangkan saksi atau dia bersumpah atau surat kepemilikan dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Tapi tentunya di dalam takrif, ya, orang yang mentakrifnya kan disebutkan bahwa dia mengenali ikatannya dan apa bungkusannya. Ya, kalau misalnya yang hilang itu dompet, dia umumkan sih ada dompet yang hilang. Ya. Ketika datang orang yang mencari dompetnya, tanya, warna dompetnya apa? Ya, kalau dompetnya ada duit, dia tanya, duitnya ada berapa? Dia tanya pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dia yakin bahwa orang ini adalah siapa? Benar pemiliknya. Setelah itu, dia serahkan. Tidak perlu dia katakan, kamu bersumpah bahwa ini milikmu. Atau kamu harus datangkan saksi. Nah, bayinan seperti ini tidak diperlukan. Jelas ya? Ada orang kehilangan HP. Diumumkan, siapa yang merasa kehilangan HP? Misalnya. Datang. Tanya, saya hilang HP saya. HP kamu HP apa? Dia sebutkan HP-nya, misalnya HP Nokia. Nokia merek apa? Warna apa? Yang dengannya membedakan antara HP, suatu HP dengan HP yang lainnya. Jelas ya? Nah, begitu cara mengumumkan. Tidak seperti orang ya, dia umumkan. Ya, telah diketemukan kunci motor Honda. Ya. Ya, sudah datang orang cari. Ada kunci motor saya, dia tanya, motor apa? Ya, sudah disebut motor Honda dari tadi. Ya. Maka kalau orang berniat jahat pun bisa datang mengambil. Ya kan? Maka dia katakan saya telah diketemukan kunci motor. Atau orang yang cari dia tanya, motor apa? Iya. Kalau dia tidak tahu, si penemu tidak tahu ini kunci motor apa, dia tanya bentuknya bagaimana.
panjangnya bagaimana. Hal yang dengannya bisa dibedakan. Baik. Kemudian kata beliau, wa illam yu'raf fa huwa kasairi malihi. Kalau misalnya tidak diketahui, ya. Kalau misalnya tidak diketahui pemiliknya setelah ditakrif, maka ini sama seperti harta-hartanya yang lain. Ya. Dia ketemukan uang misalnya dalam satu bungkusan berisi 10 juta, sudah diumumkan setahun. Ya. Sudah diumumkan setahun. Tapi pemiliknya tidak datang. Maka uang tersebut akan menjadi apa? Masuk ke dalam kepemilikannya. Sama dengan pemilikannya yang lain. Ya. Karena itu dalam Sahih Bukhari, masih dari hadits Zaid bin Khalid, dikatakan fa'idha ja'a may ya'rifuha. Kalau datang orang yang mengenal barang itu, serahkan. Wa illa fakhlutha bimalik. Kalau tidak, maka campurlah harta itu dengan hartamu. Barang temuan itu dengan hartamu. Maksudnya sudah masuk ke dalam kepemilikanmu. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Wala yutasarrafu fihi hatta yu'rafu hatta yu'arrifa wi'a'ahu wa wika'ahu wa sifatahu. Dan tidak boleh ditasarruf padanya sampai dia kenali bagaimana bungkusannya, bagaimana ikatannya, dan bagaimana sifatnya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya. Dan ini yang diterangkan di dalam hadits Zaid bin Khalid. Kemudian kata beliau, "Famata ja'a talibuhu." Maka kapan datang pencarinya, fa wasafahu dafa'ahu ilaihi. Kapan datang orang yang mencarinya? Maksudnya ini mencarinya bukan pembahasan sebelumnya ya. Itu sebelumnya tadi siapa yang datang mencarinya dan masih tahun itu, di tahun diumumkan. Kalau ini Ibnu Qudamah ingin membahas di sini, ya. Setelah selesai 1 tahun, harta ini sudah masuk ke dalam kepemilikannya, sudah bercampur, dia sudah pakai, misalnya, ya. Setelah itu pemiliknya datang, ya. Rupanya selama setahun dia keluar negeri misalnya. Setelah itu dia kembali dan dia dapat berita tentang barang milik dia. Maka dia datang ke alamat yang telah ditetapkan. Maka fawasafahu, lalu dia sifatkan barang itu, betul itu milik dia, dafa'ahu ilaihi. Harus dia serahkan kembali. Nah, jelas ya? Kalau barangnya masih ada, diserahkan. Kalau dia ketemukan misalnya duitnya 10 juta itu masih ada, dikasih 10 juta. Ya, atau kalau misalnya barangnya tersebut berupa emas yang tercecer, maka diberikan emas itu. Ya. Yang merupakan miliknya. Kalau masih ada barangnya, kalau tidak ada barangnya, kata Ibnu Qudamah, au mitlahu in kana pada halak. Dia kembalikan yang semisal dengannya. Kalau emasnya sudah apa? Sudah dipergunakan. Iya. Jadi kalau begitu, di sini harus diketahui bahwa harta yang diketemukan ketika sudah diumumkan setahun, maka itu masuk ke dalam kepemilikan orang yang menemukannya. Hanya saja orang yang menemukan, tetap dia jaga sifat-sifat dari emas tersebut. Ya, ketika misalnya, anggaplah dia dapat emas ya, dia jaga sifat dari emas yang dia ketemukan. Ya, andai kata misalnya dia mau pakai emas itu setelah itu, dia jual, maka dia tanya, ini emas berapa karat, berapa timbangannya. Agar supaya kalau pemiliknya datang, dia kembalikan sebagaimana yang semisal dengannya. Ya, apakah dalam bentuk emas semisal dengannya atau dia ganti dengan nilainya. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana hayawanan yahtaju ila mauna. Ya. Yahtaju ila mauna. Atau syai'an yukhsha talafuhu.
Apabila barang temuannya belum berupa hewan, yang hewan ini perlu dirawat, atau sesuatu yang dikhawatirkan akan rusak, falahu akluhu qabla ta'rif aw bai'uhu thumma yu'arrifuhu. Maka dia boleh untuk memakannya sebelum ditakrif, atau boleh dia jual. Atau boleh dia jual. Kemudian dia takrif. Iya. Kemudian dia takrif. Nanti kata misalnya seorang menemukan obat mahal misalnya. Anggaplah dia ketemukan madu mahal. Ya. Madunya misalnya 1 liter. 1 kilo dia ketemukan. Madu Yaman. Mahal ya harganya. Ya. Anggaplah 1 kilo 1,5 juta harganya. Dia ketemukan. Kemudian madu ini dikhawatirkan akan rusak. Dikhawatirkan akan rusak. Maka dia boleh memakannya. Atau kalau tidak dia makannya, dia jual. Tapi setelah itu dia takrif bahwa telah diketemukan madu. Misalnya. Kalau datang yang mencarinya, ya, dan barangnya sudah dijual atau sudah dimakan, maka dia menggantinya. Jelas ya? Baik. Sama dengan unta itu tadi. Jadi unta asalnya tidak diambil ya, dibiarkan. Tapi kalau untanya dikhawatirkan mati, ya. Kemudian diambil, maka ini tidak ada masalah. Cuma diambil untuk dia jaga. Semuanya ini, kata Ibnu Qudamah, 5 ruwiyah atau 5 rawa Zaid ibn Khalid. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Khalid. Annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luqata ad-dhahab wal wariq. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang temuan berupa emas dan perak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rif wika'aha wa ifasaha, thumma arifha sanatan." Ta'riflah ikatannya dan bungkusannya, kemudian atau kenalilah ikatan dan bungkusannya, kemudian ta'riflah barang itu selama setahun. Jadi ditakrif selama setahun. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fadfa'ha ilaihi. Kalau suatu saat orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah kepadanya. Wa sa'alahu 'anil syah. Dan Zaid bin Khalid juga bertanya tentang kambing. Faqala, maka Nabi berkata, khudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Ya, ambil kambing itu. Karena dia akan menjadi milik kamu, kalau tidak menjadi milik saudaramu, kalau tidak maka menjadi milik serigala. Baik. Selesai sudah ya ketentuan-ketentuan. Iya. Berupa barang-barang yang diketemukan dalam mentakrifnya. Kemudian kalau pemiliknya datang setelah ditakrif. Kemudian kalau pemiliknya datang, kalau pemilik barang tidak datang setelah ditakrif, kemudian diterangkan masalah mengenali bungkusan, ikatan dan sifatnya. Ya. Kemudian tentang hewan yang memerlukan perawatan, khawatirkan rusak. Setelah diterangkan semua hal ini dan dibawakan haditsnya, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menutup pembahasan dengan jika barang temuan itu rusak, bagaimana? Kata beliau, wa in halakatil luqatah fi haul at-ta'rif min ghairi ta'addin fala dhamana fiha. Ya, kalau luqatah itu rusak, ya, talif atau rusak fi haul at-ta'rif, pada tahun dia ditakrif dia rusak, min ghairi ta'addin, ya, tapi rusaknya tanpa melampaui batas. Ya. Maka fala dhamana fiha, tidak ada kewajiban dhaman. Tidak ada kewajiban dhaman.
Jadi kalau pemahaman dari apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, rahimahullah. Jadi kalau diketemukan di tahun dia ditakrif, atau kalau barangnya rusak di tahun ia ditakrif tanpa ada pelampauan batas, ini tidak ada umpamanya. Tapi kalau dia melampaui batas, dia wajib menggantinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya barang ini rusak setelah berlalu setahun, apakah dia ganti atau tidak? Ya. Karena Ibnu Qudamah di sini ya tidak memasukkan pembahasan apa? Kalau sudah berlalu setahun. Nah, baik. Nah, yang benarnya kalau sudah berlalu setahun, itu sama ya, karena barang yang ditemukan itu adalah amanah. Ya, di sisinya. Jadi kalau terjadi kerusakan dan dia melampaui batas di dalamnya, maka ada kewajiban dhaman padanya. Ya. Karena dikatakan bahwa tangannya tidak amanah, dia merusaknya. Tapi kalau misalnya ya setelah setahun rusak sendiri, ya tanpa ia melampaui batas atau tidak teledor, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah.